Kita mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan hari ini. Kalau kita masih ada di tempat ini, kita bisa ada di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari saudara, saya mau ajak semua kita menghampiri tata Tuhan. Mari bawa pujian penyembahan kita, hadapkan hidupku dan hidupku kepada Tuhan sampai di pagi ini. Dengan sungguh-sungguh mari kita puji dan sembah Tuhan kita Yesus. Haleluya. Pujian dan syukur
Engkau ya Tuhan. Terus Kau pimpin setiap langkah kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih untuk segala berkat yang melimpahkan sepanjang minggu ini. Dan sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Bukakan mata hati kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Kau sediakan kami di depan nanti ya Tuhan. Jika kami menjadi orang-orang yang bijaksana, dan kami boleh mengatur kehidupan kami dengan lebih baik lagi. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan menyerahkan jam-jam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, semua kita berkata amin. Bapak Ibu silakan duduk, dan kita bersyukur untuk teman-teman yang sudah melayani kita pada saat ini. Mari kita akan siapkan hati kita bersama-sama. Kita membuka di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-24. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan untuk minggu 3 ini tentang eskatologi. Kita siapkan hidup kita untuk akhir zaman yang ada. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus hebat dan Tuhan Yesus berkuasa, tidak hanya pada waktu Dia menciptakan dunia ini, tetapi juga saat ini juga Dia adalah Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita, dan tidak berhenti di situ saja. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat sampai kekekalan yang ada. Amin. Mari beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Semangat ya Bapak Ibu. Nah, saudara, saya akan memulai dengan apa yang ingin saya katakan di dalam word ini, dalam kata ini, yaitu apa yang Anda tahu akan masa depan itu akan mengubah apa yang Anda lakukan di masa sekarang ini. Mari kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Apa yang Anda ketahui akan masa depan akan mengubah apa yang Anda lakukan di masa sekarang ini. Saudara pegang akan quote ini karena kita nanti akan kesimpulannya akan seperti itu. Kalau kita tahu atau kita divonis oleh dokter, kita tinggal hidup kira-kira 1 minggu, saya percaya saudara tidak akan sembarangan lagi. Ya dok? Gak kata dokter, tak terlambat, tak sudah stadium 16. Mati nggak seminggu, gitu ya. Saudara pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ada. Saudara akan panggil teman-teman saudara yang sudah rasa ini. Saya ingat sekali itu, mami saya pada waktu rasanya sudah tidak kuat. Semua orang yang dia sakiti dipanggil semua mau minta maaf. Nggak taunya dia tetap hidup, kalau yang diminta maaf meninggal berdua. Tentu kita mengubah akan cara hidup kita. Kalau kita sembrono, kita minta ampun kepada Tuhan. Betul? Kalau saudara tahu besok mau banjir, kira-kira saudara siap-siap apa? Halo? Atau saudara banjir, ya rasa saja. Ya, saudara kita akan siap-siap dengan pakaian yang anti air, atau kita dulu pernah ada seorang yang berkata, wah kita ini bakal ada kekeringan. Jadi kemudian semua siap-siap beli air minum. Beberapa waktu yang lalu kita sudah kuat, kita bakal kehabisan tisu. Semua nimbun tisu, ada orang yang rumahnya penuh dengan tisu, saudara. Ditimbun semua. Saya kira, ya, orang nimbun tisu ya. Rupanya buat orang Australia tisu itu penting, saudara. Kalau kita kan tidak penting. Ya berarti kita apa? Cebok kan? Selama sesuatu yang kita tahu tentang apa yang akan terjadi di depan masa depan, kita pasti akan berhati-hati dengan kehidupan kita di saat ini. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah minggu yang lalu kita sudah masuk kepada apa yang kita sebut dengan orang percaya itu akan menghadapi yang disebut dengan rapture. Ada masa di mana 7 tahun akan terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin sepanjang bulan ini dengan sederhana membicarakan tentang akhir zaman. Karena kalau kita pelajari sungguh-sungguh membutuhkan waktu yang berat, kemudian juga kita pusing, kita siapkan saja, ya loh, supaya kita siap pada zaman akhir yang ada. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang tribulasi, yaitu masa ketika anak-anak Tuhan di rapture, diangkat, ada masa 7 tahun sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah, apa yang terjadi pada masa 7 tahun itu, pada masa kesulitan besar itu, pada masa tribulation itu? Nah, kita akan melihat beberapa hal, kemudian kita akan perhatikan bagaimana hidup kita untuk
mempersiapkan diri kita tentang sesuatu yang akan terjadi di saat yang akan datang. Bukan ramal saudara, tetapi kita belajar dari firman Tuhan. Ada masa 7 tahun yang disebut sebagai masa kesulitan besar. Nah, amanah Tuhan kita belajar minggu yang lalu akan diangkat sebelum itu. Tetapi apa yang terjadi di dunia ini selama 7 tahun? Kesulitan apa yang terjadi di dunia ini? Perhatikan, Matius pasal 24 ayat 21 dikatakan seperti begini, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Saudara, yang di muka bumi ada terjadi satu peristiwa yang luar biasa, kesulitan yang besar, persoalan yang besar. Lalu apa yang terjadi dengan anak-anak Tuhan, kita semua yang diangkat di awan-awan? Rapture 7 tahun ngapain? Ya, 7 tahun pertama, 7 tahun yang di bumi ini ada apa? Kemudian 7 tahun untuk orang-orang yang diangkat, bagaimana? Nah, kemudian the choice is yours. Saudara mau ikut diangkat atau saudara mau tinggal di dunia ini? Mari kita akan melihat bersama-sama saudara apa yang akan terjadi. Disebut dengan masa tribulasi. Nah, saudara, kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu, ketika anak-anak Tuhan diangkat di bumi ini dibagi jadi 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun yang kedua di masa 7 tahun itu. Nah, di 3,5 tahun yang pertama, kalau saudara melihat di kitab Wahyu pasal yang ke-6, saudara dengan cepat, saya tidak terlalu tertarik dengan yang ini, tapi saya mau sampaikan kepada saudara ya. Saya lebih tertarik dengan apa yang terjadi nanti bersama dengan Tuhan. Siapa yang tertarik dengan masa tribulasi? Siapa yang juga tertarik, gak apa-apa ya. Tapi kita harus excited dengan apa yang terjadi pada saat kita diangkat nanti. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, nanti bisa dicek di dalam Wahyu pasalnya yang ke-6. Yang pertama ada 7 terai yang terjadi. Pasal 6 ayat yang kedua dikatakan bahwa ada kuda putih dengan panah, ya. Jadi akan terjadi kuda putih dengan panah. Wahyu pasal 6 ayat yang kedua berkata gini, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikatakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang pemenang untuk merebut kemenangan. Ini adalah antikris. Nah, jadi akan ada antikris di atas muka bumi ini. Dan yang kedua, kalau saudara melihat di dalam ayat yang keempat, ya saya tulis di sini karena saya ingin dengan cepat menyampaikan kepada saudara, yaitu kuda merah. Kuda merah ini adalah simbol dari peperangan. Ayatnya yang keempat berkata seperti begini, dan majulah seekor kuda lain, yaitu seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebelah pedang yang besar. Ketika pada kuda merah datang, yang melemparkan satu masa di mana masa peperangan, yaitu masa di mana sukacita itu diambil, damai sejahtera itu diambil dari kehidupan manusia. Jadi isinya cuma kecewa, marah, kesulitan, saudara ya. Nggak pernah ada sukacita. Punya uang banyak juga nggak ada damai, saudara. Ada kesulitan yang luar biasa besar yang terjadi pada saat itu. Tidak ada damai di atas muka bumi. Ya Pak, sekarang Pak sudah tidak ada damai hidup saya. Ada orang yang berkata hidupnya sudah tidak ada damai lagi. Nanti lebih daripada itu. Nah, yang ketiga, saudara, ada yang disebut dengan kuda hitam. Ini simbol daripada kelaparan. Ayat 5 dan ayat yang berkata, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Saudara bisa hidupi dengan gadget saudara, kitab saudara bukan dalam kitab Wahyu. Jadi kalau saya berkata sudah bisa cek ya, pasalnya yang ke-6. Ada kuda hitam, simbol daripada kelaparan. Sampai sekarang pun saudara, ada beberapa daerah yang mengalami kelaparan, tetapi akan ada kelaparan yang jauh lebih berat daripada itu. Tidak ada makanan-makanan yang sangat mahal sekali harganya. Saudara, kita ini sekarang kalau beli makanan
yang sangat mahal sekali, sehingga orang yang berkata dia cukup kaya pun merasa sangat mahal, dan kelaparan itu akan mendatangkan siksaan yang luar biasa. Kita perhatikan yang keempat, yaitu kuda hijau kuning. Ya, ayatnya yang ke-8 dikatakan seperti begini. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampah dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, yang keempat itu adalah kuda simbol daripada kematian. Kematian tidak terelakkan di mana-mana. Dikatakan 1/4 penduduk mati. Wah, itu pengerian yang luar biasa. Makanya sebagai great tribulation, sesuatu yang luar biasa akan terjadi ketika masa tribulasi itu ada. Nah, saudara, selanjutnya akan terjadi jeritan parasaid di kitab Wahyu pasalnya yang ke-6. Kemudian ada di kitab Wahyu pasal 6 ayat 12 akan terjadi gempa bumi, bencana alam, dahsyat luar biasa. Sekarang sudah ada gempa bumi. Nanti gempa bumi yang lebih daripada itu. Cuma anehnya orang yang ketimpa waktu tidak mati. Itu repot, saudara. Ya, sekarang ini kalau kita orang ketimpa batu aja bisa mati ya, saudara ya. Maksudnya batunya 1 ton atau apa gitu. Itu nanti akan mati. Orang yang ditinggal mati. Mengerikan sekali ketika masa tribulation itu ada. Kenapa? Memang manusia akan dimurnikan. Orang mau melihat bagaimana mereka kok tidak percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini orang angkuh sekali. Orang yang yakin adanya Tuhan, hidupnya sembrono. Kalau sampai tertinggal, saudara akan mengalami hal seperti itu. Nah, kemudian di dalam ibadah yang ke-7 mulai dibuka portal. 3,5 tahun terjadi kesulitan seperti ini. Tidak ada berhenti di sini. 3,5 tahun kemudian sulitnya lebih lagi. Kesukaannya lebih lagi. Karena dimulai dengan 7 sangkakala. Kalau kita melihat nanti di dalam Wahyu pasal 8, saudara bisa buka dan ikuti. Sangkakala pertama dibunyikan. Yang terjadi adalah hujan es, hujan api bercampur dengan darah. Alkitab berkata 1/3 dari rumput habis. Saudara, kalau 1/3 dari rumput habis, kambingnya nggak bisa makan, saudara ya. Banyak lagi yang bisa makan. Jadi kita nggak bisa makan sate kambing. Kambingnya nggak bisa makan, nggak bisa makan steak, gitu, nggak bisa makan bakso. Kalau habis semua nggak makan, saudara. Ya. Jadi 1/3 dari rumput yang ada di bumi ini habis karena hujan api, hujan es yang dicampur dengan darah. Sangkakala yang kedua adalah sangkakala di mana pada waktu itu gunung dihempaskan. Kalau usah gunung berapa kecil aja dihempaskan, kita setelah mengenai kita sudah repot. Ini gunung dihempaskan akan terjadi luar biasa. Gunung meletus, tetapi orang yang dikenai tidak mati-mati. Rasanya kayak apa ya? Ada orang tidak disakiti secara fisik saja, saudara, sudah pengen mati rasanya. Aduh, beratnya. Nanti tidak ada jiwa, fisiknya juga kena disiksa. Ini bumi ya, yang terjadi di bumi, saudara ya. Tidak mati-mati. Saya rasa saudara tidak terlalu tertarik dengan ini. Tapi saudara perlu tahu, kalau sampai kita ini tahu apa yang akan terjadi di depan, maka kita akan pasti hidup kita sekarang berubah. Lihat sangkakala yang ketiga di ayatnya yang ke-10 dan 11 ayat Wahyu 8. Absintes dihempaskan, bintang dihempaskan, terjadi meteor dihempaskan. Saudara, udah. Kalau saudara mau melihat soal dunia meteor, saudara Google, saudara masuk ke YouTube, mengerikan sekali, ya toh. Kita ini ada bagian daripada satu galaksi di mana ada miliaran meteor yang ada. Padahal ada sekian macam galaksi yang ada. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Sangkakala yang keempat terjadi satu kegelapan
lapang yang luar biasa. Bayangkan ya, matahari tidak bersinar lagi. Kita lihat ya, Wahyu pasal yang ke-8 ayatnya yang yang keempat. Wahyu pasal yang ke-8. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakala dan ayat yang ke-12, dan terkumpul sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Bapak Ibu akan mengalami satu kengerian yang luar biasa. Kita berkata bahkan ada gerhana matahari biasa, gerhana bulan biasa, tapi ini kejadiannya beda. Orang ditutup utara sana atau ditutup selatan itu jarang sekali mendapatkan sinar matahari, dan kejadiannya apa saudara? Banyak orang yang kekurangan vitamin D. Orang kalau kekurangan vitamin D akibatnya apa? Orang kalau kurang matahari, penyakit yang akan melanda adalah kekurangan kekurangan vitamin apa? D. Nah, orang kalau kekurangan vitamin D, dan kejadian apa saudara? Tulangnya linung, orang tulang linung. Ya. Linu itu sakit, saudara. Saya pernah tangan saya linu karena kebanyakan angkat darah, saudara ya. Ternyata kekurangan vitamin D. Setiap pagi tangannya nggak bisa gerak, saudara. Aku gitu, mesti dibukain satu-satu. Ya. Dokter berkata kamu harus change your job, kamu harus ganti pekerjaanmu. Saya minum vitamin D, nggak mempan, saudara. Saya balik lagi dikasih resep 1.500 vitamin D yang harus disuntikkan di tangan, saudara. Waktu saya melihat mau disuntik, dokternya berkata gini, Bapak nggak usah lihat, Bapak tidak ke belakang. Saya pura-pura lihat ke belakang, nggak tahunya jarumnya segini, saudara. Suntikan penuh. Saudara, kalau saudara jarang ketemu sama matahari, penyakitmu linu-linu. Nah ini lebih daripada itu, kekurangan gelap matahari, gelap kita, tapi nggak bisa mati, saudara. Oke, kita lanjutkan. Di pasalnya yang ke-9, saudara melihat ada sangkakala kelima, yaitu apa? Munculnya Allah. Dan munculnya ini luar biasa, tidak hanya muncul, tetapi menggigit manusia yang ada. Saudara pernah digigit belalang? Dari belalang tapi tidak hanya satu belalang, muncul belalang. Orang bisa kesakitan luar biasa. Mungkin kau berkata cuma belalang, saudara keluar banyak sama belalang digigit, tetapi tidak mati. Aduh, itu satu pemandangan yang luar biasa. Satu hal yang akan terjadi seandainya kita ini tertinggal di atas muka bumi pada waktu masa tribulation. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan sangat kena yang ke-6. Nah, tunjukkan ya. Ada 200 juta tentara berkuda. 200 juta tentara berkuda yang dilepaskan oleh kuasa itu untuk membunuh setiap orang. Saudara, 200 juta itu kan setahun penduduk Indonesia, saudara ya. Sekarang berapa? 400 juta Indonesia. Masih 450. Ya, seluruh penduduk Indonesia tapi pakai baju perang. Pakai kuda, dikerubut dengan 800 laskar aja udah kan ya. Ini 200. Nah, mengerikan sekali kejadian. Jadi kalau saudara baca kitab Wahyu, saya terangkan dulu saudara kira-kira seperti ini gitu. Sekali lagi saya katakan kalau saudara tahu tentang apa yang akan terjadi pada saat yang akan datang, maka saudara akan berhati-hati. Amin, Bapak Ibu. Ya, sangkakala yang ke-7 diperkenalkan 7 cawan, saudara. 7 cawan yaitu cawan murka Allah. Yang pertama tadi, kalau saudara belum puas disakiti dengan 7 materai, saudara disakiti dengan 7 sangkakala. Dan saudara, yang ketiga, saudara ada 7 cawan murka Allah. Saya tidak sempat memulaikan satu persatu. Tetapi kalau saudara melihat di Wahyu pasal yang ke-17, akan ada bisul, akan ada sungai jadi darah, akan ada laut jadi darah, akan ada panas sangat dahsyat. Besok Bayi 40 katanya. Tapi yang ini panas yang lebih daripada itu, saudara. Luar biasa. Tapi kita nggak mati-mati. Ada kegelapan yang
yang tidak bagus. Ada sungai jadi kering, ada hujan es. Saudara, itu semua menimpa selama masa 1 tahun. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang akan terjadi dengan orang yang tidak akan diserahkan? Ini kita sekali ya, Bapak ya. Saya berharap yang itu tadi setelah saja saudara lihat dan saudara sudah koreksi diri saudara jangan sampai. Ya, saya berdoa setiap kita boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Minggu yang lalu kan kita berkata bagaimana kita harus berjaga-jaga dan kita harus siap sedia sehingga kita diangkat di dalam masa rapture yang ada. Nah, apa yang akan terjadi dengan 7 tahun di masa rapture sebelum nanti turun bersama dengan Tuhan dalam kedatangan Dia kali yang kedua memerintah bersama dengan Dia? Dibagi jadi 2 bagian juga. 3,5 tahun yang pertama kita ini akan menghadap kepada tahta pengadilan namanya Bema. Itu tahta pengadilan Kristus, tetapi bukan untuk masalah masuk surga atau neraka, tetapi masalah kita ini akan dinilai untuk mendapatkan reward atau pahala selama kita ini berjuang di atas muka bumi untuk mengiring kepada Tuhan. Nah, ini berita-berita yang sangat menarik sekali, saudara ya. Jadi Bema atau pengadilan Kristus itu berbeda dengan pengadilan tahta putih, di mana nanti setiap orang akan dihakimi menurut keadaannya, apakah dia bisa masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Tapi yang pertama ini, saudara, 3,5 tahun kita menghadapi tahta pengadilan Kristus untuk mendapatkan reward kita. Amin. 1 tahta pengadilan untuk orang-orang yang sudah diselamatkan dan setia di dalam pengharapannya kepada Tuhan. Ada yang berkata pada saat itu dibagikan 5 mahkota, ada yang mengatakan ada 7 mahkota. Tapi saya mau sampaikan 5 mahkota saja. Kalau ada 7 ya puji Tuhan, masih ada cash, ya toh. Tapi 5 ini saudara dan saya pasti akan mendapatkan ketika kita ini tekun di dalam iman, setia kepada Tuhan. Ya, yang pertama disebut dengan mahkota abadi atau mahkota yang tidak binasa. Kalau saudara melihat di dalam 1 Korintus 9:25 itu diberikan kepada orang-orang yang memiliki penguasaan diri. Katakan penguasaan diri. Jadi setelah kita ini menerima Tuhan, hidup lama kita diganti dengan hidup yang baru, yang kita usahakan supaya hidup kita ini semakin seperti Kristus dengan penguasaan diri. Dulu makannya banyak misalnya itu. Setelah ikut Tuhan kok kita bisa menjaga diri tidak menjadi seorang yang rakus, misalnya gitu ya. Ini kan kita ada buah-buah roh yang sedang kita kejar bersama. Dulu suka sekali marah, sekarang ini bisa ngerem marahnya. Dulu sukanya memukul, bisa ngerem. Dulu sukanya menipu, bisa ngerem, saudara. Untuk orang yang berusaha menguasai dirinya, maka Tuhan menyediakan mahkota abadi. Halo, oke. Makanya saudara nggak sia-sia sih kita nahan diri. Tuhan berkata dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan, itu penguasaan diri. Sakit lupa dua-duanya, dapat mahkota. Aduh, Pak, tidak seperti biasa. Apa? Kuasai diri. Mahkota yang kedua disebut mahkota sukacita bagi para pemenang jiwa. Siapa yang suka Injil, suka cerita di Facebook bersaksi, ya kan? Jangan ngamuk, saudara. Di Facebook ngamuk. Bersaksi dilihat dan dilihat orang. Di Facebook itu saudara, saksi aja begitu. Aduh, Tuhan baik. Ayo kita pada datang kepada Tuhan untuk orang yang mencari jiwa. Saya rasa semua kita akan dapat dari ini. Yang kita di sini kan suka sharing firman, bawa jiwa kepada Tuhan. Saudara akan mendapatkan mahkota sukacita, the crown of joy.
lumayan ya. Gimana yuk? Oke. Dapat nggak kira-kira ya? Dapat ya kalau kamu setia ya toh? Ketika di di Petrus kamu ada orang jalan, oh ada bakmi nggak? Oh ada. Tahu nggak ada makanan yang lebih daripada bakmi? Apa itu? Firman Tuhan yang bakmi. Menghamparkan Injil membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa saudara, diberikan mahkota sukacita, the joy, crown of joy. Yang ketiga ada disebut dengan mahkota hayat atau mahkota kehidupan. Perhatikan Bapak Ibu, mahkota kehidupan diberikan kepada orang yang tahan terhadap penderitaan. Halo, siapa yang tidak menderita ya? Menderita karena istri, menderita karena suami, menderita karena teman, ada kan? Menderita karena punya uang, menderita karena sakit tidak sembuh-sembuh. Saudara, kalau mau tahu dalam penderitaan, saya sampaikan kepada saudara, ada mahkota kehidupan. Ya, nanti. Kalau sudah nggak kuat ngomong sama diri sendiri di atas kaca. Nanti kan ada. Memangnya kenapa? Ada mahkota kehidupan. Ya, makanya di rumah itu harus ada kaca, saudara. Kaca tidak hanya untuk betulin rambut, tapi itu apa? Menguatkan diri kita sendiri. Pernah ngomong sama diri sendiri kaca? Pernah nggak? Iya dong, kaca cuma buat TV kan. Orang saudara, buat ngomong sama diri sendiri. Lu tahan loh. Tahan sama apa? Tahan nggak punya uang. Ada orang nggak punya uang dalam sekali. Bilang tahan loh. Memangnya kenapa? Alkitab berkata ada mahkota kehidupan. Amin, Bapak Ibu. Yang keempat, ada yang disebut dengan mahkota kebenaran. Ya. Mahkota kebenaran diberikan kepada orang yang menantikan kedatangan Tuhan. 3 Timotius pasal 4 ayat 8. Saudara, jangan engkau berhenti memuji menyembah Tuhan, mempunyai waktu untuk mendatangkan menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup saudara. Ya, karena ada mahkota kebenaran yang disediakan. Yang terakhir, ada mahkota yang disebut dengan the crown of glory, mahkota kemuliaan. Ini seru saudara. Mahkota kemuliaan ini menurut 1 Petrus 5 ayat yang keempat itu disediakan buat orang-orang yang memelihara domba-domba Tuhan. Ya. Hamba-hamba Tuhan, ketua komsel, ya, ketua departemen, saudara yang dikasih Tuhan, disediakan mahkota kemuliaan. Saya perhatikan yang sebagai ketua komsel yang ada di sini kan setiap hari ada komsel saudara ya. Saya perhatikan saudara itu. Ada yang rasanya sudah mau give up aja. Loh kenapa? Ada yang datang Pak. Yang datang cuma saya dan Bapak. Susah nggak ngurusi komsel? Karena ketua komsel yang katakan sini komsel. Susah nggak ngurusin? Saudara banyak yang mau give up saudara. Ya. Ini kenapa Pak? Diteleponin. Gak bisa pulsa, gak bisa waktu. Saya mau beritahu saudara, ada mahkota yang disediakan lebih daripada itu untuk orang-orang apa? Yang memperhatikan domba-domba Tuhan, orang-orang yang memperhatikan anak-anak Tuhan yang membutuhkan. Bapak Ibu. Halo. Amin. Jangan lemah ya. Saudara, kalau saudara mengerti ini, semua yang kita kerjakan ada reward yang Tuhan berikan. Ya. Aku itu udah hari Minggu ngapain ke gereja? Ya, sama-sama aja di luar. Mereka tidak tahu, saudara. Tapi kalau saudara tahu, saudara kerjakan sampai Tuhan menyebut kehidupan kita. Amin. Ngapain sih ngurusin orang itu di teleponin? Dia aja nggak mau sudah. Tinggal saja saya mau beritahu apa yang kau kerjakan. Yang orang lain tidak tahu Tuhan catat loh saudara. Ngomong sama saudara Tuhan catat loh. Masih apa? Kamu saya Tuhan catat. Jangan sampai saudara dijumpai malas dan tidak setia. Apa saja yang tidak terjaga. Uang yang kau keluarkan supaya bisa mengembalakan domba-domba Tuhan. Uang
punya minibus, saudara ya. Kita jemputi orang-orang. Tapi nggak kesampaian, saudara. Mobil masing-masing sudah menjemputi orang-orang yang mendatangi kita. Saya mau beritahu dari sekarang, ada anggota kemuliaan. Bukan hanya untuk saya, pastor lainnya, tapi buat semua yang memperhatikan domba-dombanya. Maka kita diajar untuk memiliki satu orang yang bisa kita gembalakan. Jangan sampai kita tidak melakukan sesuatu. Ada the crown of glory di dalamnya. Amin. Apakah Anda sudah siap? Ya, kita tepuk tangan dulu deh. Crown yang glory. Kenapa begitu? Kalau 3,5 tahun yang kedua itu akan terjadi satu kesempatan di mana kita akan bersama-sama masuk di dalam perkawinan anak domba, pesta kawin anak domba, pesta perkawinan anak domba. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-19 ayatnya ke-7, mari kita lihat Wahyu pasal 19 ayatnya yang ke-7 dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Di mana Kristus bersama dengan gerejanya mengadakan pesta yang luar biasa. Yang di bumi sedang terjadi apa? 3,5 tahun yang kedua, kesulitan yang semakin besar. Sangat dalam pendidikan, persoalan semakin berat, tetapi 3,5 tahun yang kedua, orang atau setiap orang percaya sedang mengadakan pesta anak domba. Beda ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita ketahui di masa depan akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Ada orang bertanya, Pak, apakah hanya orang Kristen saja yang masuk ke surga? Saudara pernah bingung dengan pertanyaan ini? Memangnya hanya orang Kristen saja yang masuk ke surga? Halo? Kalau saudara ditanya, itu jawabnya gimana? Kalau misalnya ditanya sama si Habib itu, memangnya hanya orang Kristen yang masuk surga? Saudara jawabnya apa? Setiap agama itu pasti mengajar umatnya masuk surga. Masuk surga mana? Surganya dia. Tidak. Kalau kita ditanya apakah orang Kristen masuk surga? Iya. Apakah hanya orang Kristen yang masuk surga? Oh ya. Ya tidak. Mereka akan masuk surganya sendiri-sendiri. Tetapi yang pasti, yang surga di mana kita akan pergi, itu adalah surga di mana ada Bapa dan Yesus di sana. Kita nggak tahu ada surga yang mungkin ada 7 bidadari, ada surga yang nggak tahu kita. Saudara jangan berkata Kristen aja masuk surga. Orang Kristen pasti masuk surga yang ada Bapa dan Yesus di sana. Sebab kalau kita berkata, aku naik ke sana mempersiapkan tempat bagimu, dan nanti aku akan kembali menjemput kita sekalian. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-1 berkata seperti ini. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke-3. Janganlah gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Tuhan Yesus. Berkata gitu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Udah nggak satu sih surganya yang lain. Nah, mengikuti firman Tuhan, kita akan sampai ke surga di mana Yesus katakan, Dia sediakan buat kita sekalian surga yang akan kita pergi. Nah, kita berkata satu jalan dan 14 jalan. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kecuali lewat. Saudara puas? Nah, hari ini saudara boleh pergi ke surga yang lain. Saudara, tapi Alkitab mengatakan ini surga ini yang Alkitab berkata, berapa itu? Nanti paling banyak akan Bapakmu pas luas
pasti. Mudah-mudahan dia masih hidup sudah ya. Nah itu loh Pak, gimana kita akan datang ke sana. Saya berharap itu menjadikan sukacita yang besar buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang terakhir sekarang apa yang harus kita buat? Gitu. Apa yang harus kita buat? Mari perhatikan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-8. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-8. Ayat yang terakhir kemudian kita selesai. Kita baca sama-sama 1 Yohanes pasal 2. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Tinggallah di dalam Kristus. Katakan bersama dengan saya, tinggallah di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus itu adalah tinggal di dalam hadirat. Doa, ujian, pembahasan firman secara pribadi harus kita lakukan. Tinggal di dalam Kristus artinya tinggal di dalam hadiratnya. Jangan hanya hari Sabtu Minggu saja saudara. Ya nggak apa-apa bagus sih, tapi setiap hari tinggal dalam hadirat. Tinggal di dalam Kristus artinya tinggal di dalam community-nya. Kita cari community yang baik karena kita berkata pergaulan yang buruk kita akan merusak kebiasaan yang baik. Saudara bisa memiliki community di mana saja, di dalam gereja, di luar gereja, di dalam gereja kita punya komsel, tinggal di dalamnya setia. Itu namanya tinggal di dalam Kristus. Jangan suka tinggal di dalam community yang provokasi itu berbuat buruk. Ya. Kecuali disuruh sama Tuhan untuk mengabarkan Injil di sana. Tapi kalau tidak, saudara bisa tidak di dalam Kristus hidup kita. Yang ketiga, tinggal di dalam Kristus itu artinya tinggal di dalam rumahnya. Ya kayak gini nih, seminggu sekali tinggal dalam rumahnya, tinggal di dalam halaman pelatarannya, memuji, menyembah Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tidak hanya di depan, di belakang juga. Saudara, hari-hari ini dibutuhkan beberapa orang lagi yang bisa desain untuk melayani di bidang protokol. Ya, jadi nanti akan kalau saudara bersedia sederhana datang lebih early gitu, 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali ngurusi protokol kita. Itu harus kita keep loh saudara, ya, yang belum disuntik atau jangan dulu. Terima kasih yang namanya semua itu penting ya, karena memang harus begitu ya. Ada yang nulis, ada yang ngetik gitu. Kan sudah kali lah beta saudara yang gini juga gini. Ambil, wah saya belum melakukan apa-apa ya, nyanyi males, ngajak sekolah minggu gagal, ya kan? Ada apa ya, mau salaman malu, jadi asyik, mulai spesifik saudara. Jika semua kita berfungsi dengan baik, tak saya mau nanti hubungi saya dulu jadi, wah kalau orangnya 8 itu terus 2 bulan sekali, kalau orangnya 4 1 bulan sekali, kalau orangnya 1 terpaksa kita saudara yang nulis. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih itu Tuhan, tinggal di dalam rumahnya, terikat diri di sukacita. Saudara kalau masuk gereja itu kan masuk sukacita. Ya. Memuji Tuhan dengan saudara, saya tahu ada yang pasti agak sakit, saya tahu ada orang yang susah masalahnya, saya tahu saudara, tetapi mari masuk dalam pelajarannya dengan penuh sukacita. Itu namanya tinggal di dalam Kristus. Yang terakhir, tinggal di dalam Kristus adalah tinggal di dalam anugerahnya sambil senantiasa saudara bersukacita. Roma 8:28, semua mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Saya nggak percaya, ya udah ditunggu aja sudah. Ya, gimana Pak? Orang nggak pernah kenyang, lapar mulu. Ya, karena nggak punya uang cukup untuk makan. Saudara, percayalah perlahan. Saudara orang lapar itu malah kurus saudara ya. Yang gemuk aja udah berusaha kurus kayak begitu kan. Hampir 1 tahun sudah semakin berapa kilo kan saudara ya. Mereka dapat berita itu sebenarnya nggak baik kan juga ya. Sehingga kita bisa berharap bersabar kepada Tuhan. Baik saudara. Saya akan akhiri dengan satu cerita saudara ya. Ada seorang namanya
worship leader di pelanggan seeker. Saudara pernah dengar pelanggan seeker? Dia lagi lupa pelanggan seeker di Melbourne, Australia. Ya, John hari ini kalau dia bikin pujian selalu saudara, sorotan lampu itu dia bagus. Ya. Dia worship leader yang luar biasa. Setiap kali conference, wow, membawa umat datang kepada Tuhan. Rasanya enak. Jadi membawa pemimpin pujian itu ya, itu bisa membawa umat itu masuk dalam hadiratnya. Saya rasa dia persiapannya luar biasa. Sejak umur 14 tahun dia sudah menyukai pelayanan di gudang suci, dan dia melakukan sungguh-sungguh. Dia punya passion yang luar biasa. Dia siapkan sungguh-sungguh. Maka saya sarankan kepada pemimpin pujian di tempat ini, miliki passion itu. Ya, saya itu kalau lihat Indonesian Idol, saudara ya, itu jurinya semua lagu tahu. Mau nanya apa aja Pak. Saya rasa setiap hari paling dia bisa belajar 1-2 lagu setiap hari. Itu kalau ada kontestan yang datang mau nyanyi lagu apa? Oh oke, kalau jadi kalau lagi kita nyanyi juga sudah. Saya lihat mulutnya pas. Jadi artinya betul-betul dia lagu ini. Ya. Nah untuk para pemimpin pujian miliki passion, karena bisa membawa hati Tuhan luar biasa. Saking dekatnya seperti itu ya. Itu selalu lampu sorot kepada dia. Setiap kali conference, setiap kali dia memimpin, orang senang gitu ya, karena ada hadirat Tuhan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hebatnya saudara, sebetulnya saya melihat adalah bapaknya. Ya, bapaknya di gereja itu, yang menurut saya ribuan ya, itu tidak bangga dengan anaknya yang jadi superstar dalam setiap kali ibadah. Iya toh? Orang kalau dalam ibadah itu kan yang kelihatan kan yang di depan toh. Makanya Pastor Yuki berkata tidak boleh orang yang melayani di depan celananya robek. Karena di depan. Peraturannya dia. Kalau sampai robek. Tapi itu sudah pernah diucapkan, tidak boleh. Harus rapi di depan. Khususnya untuk rapi tadi ya, kalau sore bebas kelihatannya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ini bapaknya, dia tak bangga pada anaknya yang hebat, enggak. Itu sudah bagian yang enak, dia harus lakukan. Karena bapak ini sangat rohani sekali. Apa yang dia lakukan dalam setiap ibadah? Bapaknya sudah tua, yang dia lakukan adalah menjadi usher dan bersih-bersih WC. Itu anaknya number 1 di dalam panggung, di panggung saudara ya. Tapi bapaknya ya cuma jadi asal. Anaknya nyanyi lompat-lompat, dia setiap berdiri di depan pintu kalau pas dia tidak stasiun. Atau dia setiap membersihkan WC sehingga WC-nya tidak bau. Haleluya. Gitu ya. Kalau kita pembersihan WC emergency only. Gak ada yang membersihkan WC sini karena kita punya cleaner sendiri karena ada sekolahannya. Itu sebenarnya dikasih Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka paham bagiannya masing-masing. Ya, tidak ada yang di depan, mungkin cuma ada di belakang, tidak tertawa. Tapi itu kalau kita lakukan, karena kita tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka itu kita kerjakan pada waktu kita. Saya berharap saudara menangkap hal ini. Itu sebabnya marilah kita menjadi orang-orang yang terus tiba di dalam Kristus. The choice is yours. Ambil mana? Mau pilih yang tinggal di bumi atau kita akan bersama-sama di awal-awal untuk menghindari masa Indonesia yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Itu yang paling baik. Satu ujian untuk kita berdoa menghadapkan hidup kita ke dalam tangan. Melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan itu dulu melayani dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Melayani
Tuhan untuk kita tetap setia di dalam iman percaya kita. Saudara, apa yang kita tahu tentang masa yang akan datang pasti akan mengubah cara kita melakukan atau bertindak di masa saat ini. Bulan ini kita mau pelajari firman Tuhan tentang zaman akhir, sesuatu yang akan terjadi ke depan. Bagaimana kalau kita setia kepada Tuhan? Apa yang akan terjadi? Atau bagaimana kejadiannya kalau kita tidak setia kepada Tuhan atau hidup sembarangan? Apa yang akan terjadi? Mungkin tidak terlalu mendalam, tapi ini gambaran yang firman Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, hadapkan hidup kita kepada Tuhan. Saya yakin tidak ada di antara satupun yang mau tertinggal ketika the Great Tribulation terjadi. Tidak ada satupun di antara kita yang mau mengalami apa yang disebut dengan tujuh meterai, tujuh sangkakala, cawan murka Tuhan atas kehidupan kita. Memang kita perlu berjuang dengan segala kesulitan, dan Alkitab berkata bahkan dengan penderitaan. Tetapi kalau kita sampai pada saatnya dan dijumpai setia, maka ada mahkota yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan tidak hanya itu, kita akan bersama-sama masuk di dalam pesta perkawinan anak domba. Dan pada saatnya nanti bersama dengan Dia turun dalam kerajaan 1000 tahun. Bapak itu sangat luar biasa yang Tuhan bukakan melalui Yohanes di kitab Wahyu. Biar kita menyelidiki dan kemudian kita mengintrospeksi kehidupan kita. Saya ingin berdoa buat kita semua. Bapa di dalam surga, ini kami umatmu jemaat di tempat ini ya Tuhan. Mau mengajari kami seberapa banyak kami bisa menangkap untuk kami mengetahui apa yang akan terjadi di saat yang akan datang melalui pelajaran eskatologi ini ya Tuhan. Karena kami tahu itu akan merubah cara hidup kami. Di satu sisi kami berjuang hidup di atas muka bumi, tapi di sisi lain kami akan memperjuangkan iman kami supaya kami tidak tertinggal ketika masa sulit kita. Hamba-Mu berdoa yang lemah Roh kuatkan. Hamba-Mu berdoa yang susah dihiburkan. Hamba-Mu berdoa yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu mengampuni kami. Kartu-Mu yang dipecahkan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih ya. Ampunilah setiap kami. Kami mau mengatur hidup kami lagi bersama dengan-Mu ya Roh Kudus, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Menerangkan firman-Mu dalam hidup kami. Semua kami berubah sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semoga berkata Tuhan Yesus kembali. Tetap setia dalam anugerah Tuhan.
pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya di dalam